Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa salatul mu'minin rahimakumullah. Ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yawma al-qiyamati ansit والإمام يخطب فقد كفرت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله Alhamdulillah alladzi akmala dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radiya al-islam dina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، فيا أيها العابدون، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini perkenankanlah khotib menyampaikan wasiat. Marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti yang sebenarnya, yaitu selalu menyempatkan diri untuk menjalankan segala perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan ini khotib mengangkat tema keutamaan saudara. Di antara syariat Allah yang telah diperintahkan kepada kita adalah sedekah, baik sedekah wajib seperti zakat maupun sedekah sunnah seperti hibah, wakaf, infak. Oleh karena itu, fungsi sedekah dapat menciptakan keseimbangan hidup di dalam masyarakat. Karena sedekah dapat memulihkan jurang pemisah antara si miskin dengan si kaya, dan oleh karena sedekah dapat melancarkan gerak perjuangan menegakkan agama, maka sedekah memiliki porsi nilai keutamaan yang amat tinggi. Agama Islam mengakui adanya milik pribadi, hak milik perorangan, namun pemilikan itu tidak terlepas dari dasar-dasar tauhid. Orang mukmin harus meyakini bahwa kerajaan langit dan bumi dan segala isinya adalah hanya kepunyaan Allah semata, sebagaimana yang ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 120. Walillahi mulkus samawati wal ardh wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah kerajaan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jika ketauhidan yang demikian ini telah tertanam kokoh dalam jiwa seorang mukmin, maka dia akan merasa bahwa pemilikannya terhadap sesuatu bukanlah pemilikan yang mutlak, akan tetapi sadar bahwa kedudukannya hanyalah sebagai pengemban amanah yang telah dikaruniakan dan dititipkan oleh Allah kepadanya. Manusia hanya sebagai khalifah atau mandataris belaka atas segala harta benda maupun kekayaan yang mereka miliki, sedangkan pemilik mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka jelas bahwa pemikiran perorangan dalam Islam tetap berfungsi sosial dan harus berdasarkan kebersamaan, di mana setiap masyarakat berkewajiban melakukan retribusi pemilikan pribadi melalui zakat, sedekah, dan infak. Dan masing-masing harus memindahkan diri dari pemborosan,
haram untuk menimbun dan dilarang memonopoli kekayaan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa harta yang diinfakkan pada jalan Allah bagaikan sebutir biji yang akan tumbuh menjadi 7 tangkai, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai terdapat 100 butir biji. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari uraian di atas, maka tidak sepatutnya seorang mukmin mempunyai hak eman untuk mengeluarkan sebagian harta bendanya, apalagi untuk kepentingan dan kemaslahatan umum, seperti membangun masjid, mendirikan mushola, mendirikan madrasah, menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim, atau pula memberikan sumbangan pada suatu organisasi yang tengah memperjuangkan menegakkan agama Allah. Marilah kita mengingat sepintas sekaligus mencontoh betapa kedermawaan Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW menerima perintah untuk memberi peringatan berdakwah kepada sanak kerabatnya, maka beliau segera mengambil langkah mempersiapkan dana akomodasi dan konsumsi sewaktu mengundang sekitar 40 orang keluarganya. Dan dengan sendirinya Siti Khadijah bertindak sebagai pengurus logistik dakwah waktu itu. Demikian pula Abu Bakar. Tidak sedikit harta benda yang beliau keluarkan untuk menebus budak-budak dari tuannya yang kafir. Bahkan seringkali beliau datang kepada Rasulullah untuk menyerahkan seluruh hartanya untuk digunakan dana dakwah, sehingga beliau pernah ditanya Rasulullah SAW, apa yang engkau sisihkan buat keluargamu, wahai Abu Bakar? Dia menjawab, cukuplah Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan buat mereka. Umar bin Khattab juga tidak ketinggalan bersaing dengan Abu Bakar dalam menyumbang dana untuk kepentingan agama. Yang paling mengesankan adalah sahabat Utsman bin Affan. Beliau bersohor sebagai sahabat yang kaya raya dan mau mengeluarkan harta bendanya tidak kepalang tanggung. Untuk perang tamu misalnya beliau menyumbang 10.000 dirham dan 7 ekor unta. Bahkan ada sebuah sumur milik orang Yahudi yang airnya dijual kepada masyarakat. Kemudian Utsman bin Affan membeli sumur itu dengan harga 20.000 dirham dan beliau mewakafkan untuk umum, sedangkan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu hanya memiliki 4 dirham, namun beliau sumbangkan pula untuk kepentingan dakwah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah sebelum khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua pandai-pandai memanfaatkan harta benda untuk kepentingan agama,
dan suka menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim, sehingga kita semua tergolong umat Islam dan insya Allah di akhir hayatnya bi husnil khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الواحد الأحد الفارد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.